semuanya. Fitzi mam apa? Aku mampir. Nggak sekolah. Aku udah pulang. Aku tadi pulang jam 1 kurang. Kalian tahu nggak sih aku hari ini ada ulangan 2. Ulangannya 2, banyak banget. Terus ulangannya yang satu mendadak, yang satu tuh baru kemarin malam gitu loh, kalau aku nggak salah ingat. Ulangan pelajaran apa? Ulangan bahasa Indonesia sama IPA. Tapi kalian tahu gak sih itu kayak sebenarnya kan dikasih taunya kemarin, cuman aku belajarnya tadi pagi. Sistem kebut sebelum mulai. Materinya gampang sih, nggak gampang banget. Materinya tuh ciri-ciri puisi, arti puisi, strukturnya, jenis-jenis, unsur-unsur puisi, istilah-istilah puisi gitu. Terus dikasih waktu 30 menit buat hafalin semuanya. Terus kayak itu kan sebenarnya disuruhnya tuh sebutkan, cuman aku jelasin semuanya. Bener-bener kayak aku tuh kalau misalnya kayak disuruh sebutin atau pokoknya disuruh jawab soal ya, kalau misalnya aku hafal banget nih, aku pasti titik komanya pun aku ikutin. Beneran, titik komanya pun aku ikutin tahu. Terus tadi itu disuruh sebutkan, terus ya udah aku jelasin aja. Karena kayak nggak suka aja gitu jawabannya singkat kalau misalnya lagi bisa ya. Terus aku ibu gurunya ngomong kayak gini. Temen aku kan ada yang nanya, ibu ini minimal berapa ya gitu kan. Terus kayak ibu bilang minimal 5. Terus aku bilang di catatan cuma 3. Terus akhirnya ya udah yang 3, sebutin 3. Terus ibunya langsung ngomong kayak gini, lagian kalian 3 aja belum tentu bisa kan gitu. Terus aku kayak gitu. Karena pas aku dikasih waktu belajar itu tuh aku bener-bener belajar. Nggak tahu, aku kayak oke lah buat menghafal gitu. Terus kayak abis udah selesai kan aku jelasin tuh semuanya, walaupun disuruh sebutkan tapi aku jelasin semuanya. Terus aku maju ke depan, aku kumpulin, terus kayak aku bilang ibu, ini jawaban saya sama persis yang ada di catatan ibu, beneran titik komanya pun saya samain. Aku ngomong kayak gitu ke ibunya. Terus kayak jadi tadi ibunya tuh ngejelasin bukan ngejelasin sih, ya intinya kayak ngejawabin bareng-bareng gitu loh. Kayak misal nomor 1 tadi, apa arti dari puisi gitu, ibunya ngomong di depan kelas gitu kan. Terus kayak dia ngeliatin kertasnya aku tahu.
Jadi kayak aku, kertas ulangan aku itu sebagai jawaban ibu. Kayak aku seneng banget sebagai jawaban ibu soalnya. Fritzi, cerita kamu viral di TikTok. Yang mana? Yang mana, Kak? Terus tadi itu juga abis pelajaran bahasa Indonesia, ada games design. Itu cuma presentasi doang sih. Kelas aku tuh lagi ada project, bukan project, apa ya ngomongnya, tugas bikin board game. Terus kayak hari ini tuh presentasiin tentang board game, kayak feedback dari orang-orang gitu. Cuman kelompok aku belum kebagian, minggu depan baru presentasi. Yang teman SD. Cerita yang kamu SD sih, yang confess. Aku makan pir. Terus abis pelajaran game design itu IPA. Nah ini IPA-nya juga ulangan mendadak. Jadi karena waktu kemarin sebelum libur itu online, karena ada ujian kelas 12, jadi kelas 10 sama kelas 11 diliburin. Terus belajarnya online gitu, Zoom. Ya kan, abis itu apa ya, abis itu disuruh ngerangkum catatan gitu. Itu tuh panjang banget tau. Itu kalau IPA tuh yang aku gak suka ya, itu tuh nyatetnya panjang banget. Aku tuh nyatet berapa halaman ya? Nah, aku ngambil buku. Nah, sebenarnya ini bukan buku sih, lebih ke binder ya. Ada. Terus ada Korea juga. Tuh, bahasa Korea juga. Karena dulu aku kalau misalnya belajar les Korea gitu, aku pakai buku ini juga. Tulisan Mandarin. Tuh. Catatan matematika aku jadiin satu bab gitu. Karena banyak banget. Nih. Ini matematika semua. Terus yang ini IPA. Matematikanya lebih banyak. Tuh. Banyak banget kan? Masih banyak. Terus kalau misalnya di sekolah aku tuh apa ya, bisa dapat plus poin gitu loh kalau misalnya kita tuh ngumpulinnya duluan atau ada perbuatan baik kayak gitu. Ya terus IPA-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Wih 97, lihat aja deh. Iya. Oh iya, terus kalian tau gak sih, aku tuh waktu SD tuh pernah iseng tau. Isengnya tentang nilai. Aku kayak apa ya, kan aku suka banget kan sama matematika kan. Sebenarnya dulu waktu aku masih kelas 1 atau 2 gitu, aku tuh males banget tau belajar matematika, karena menurut aku matematika itu tidak menyenangkan. Tapi itu dulu ya.
tidak menyenangkan kan. Fritzi, tas kamu warna pink kan? Iya, semua tas aku warna pink sih kak. Abis itu kayak mami aku ajarin aku, katanya matematika itu mudah banget. Terus ya udah deh, terus pas belajar sama mami aku terus kayak, oh iya ya, gampang banget gitu ya kan, gampang banget kan matematika. Terus kayak waktu kelas 5 itu tuh semester satunya tuh aku sebenarnya bukan drop sih, tapi kayak mungkin aku nggak begitu berusaha keras kali ya. Jadi aku tuh ranking 11. Aku kan pas kelas 4 tuh ranking 8. Awalnya kelas 4 semester 1 tuh ranking 10. Terus semester 2 nya ranking 8 pas mau naik kelas. Terus aku kayak udah seneng gitu kan. Terus pas kelas 5 nya masa aku ranking 11 semester 1. Itu tuh cuma beda 1 poin sama yang ranking 10. Terus kalian tahu kan nyeseknya seberapa nyesek. Terus kayak gara-gara itu aku langsung berusaha keras lagi. Terus kayak aku belajar matematika. Terus aku iseng waktu yang ranking 11 itu. Aku pernah iseng, jadi waktu belajar matematika kan gurunya ngejelasin, terus aku dengerin dong. Terus habis itu dikasih soal gitu, terus udah aku kerjain kan sampai nomor 3. Abis itu kayak gurunya lama banget karena kan banyak teman aku yang nanya gitu. Terus kayak ya udah aku ngobrol kan sama teman aku. Terus aku nggak tahu gurunya udah lanjut ternyata soalnya sampai nomor 5. Jadi aku nggak kerjain 2 soal. Terus kan kalau misalnya 5 soal berarti kan kalau mau dapet 100, satu soal itu kan 20 poin, gede banget kan. Terus aku kerjainnya cuma sampai nomor 3 karena kayak aku udah males nungguinnya kelamaan. Jadi akhirnya aku nggak kerjain deh, kayak ya udahlah, sekali-sekali nggak aku kerjain gitu. Terus ya udah akhirnya aku dapat 60 deh. Itu setelah sekian lama aku dapat jelek lagi matematika di situ. Terus aku agak nyesel sih, ternyata beda 1 poin. Beda 1 poin. Abis itu gara-gara beda 1 poin ranking 11, akhirnya semester 2 nya aku kerja keras banget. Kayak pokoknya aku harus ranking 10 besar nih. Soalnya aku kayak kesel gitu loh beda 1 poin. Kalian nyesek gak sih kalau beda 1 poin doang? Ya kan, nyesek kan? Parah. Iya, gak apa-apa lah, sekali doang kok. Ya kan, nyesek kan. Terus ya udah aku belajar. Terus aku tuh kaget banget tau, sebenarnya waktu kelas 5 itu udah nggak ada ranking-rankingan. Cuman guru kelas sebelah itu tuh baik. Terus dia tuh suka ngitungin nilai. Terus jadi dia tahu kita ranking berapa aja. Terus dia kasih tahu kayak, selamat ya Fritzi, kamu ranking 2. Terus aku kayak, hah? Serius? Gak salah orang kah? Gitu. Soalnya kayak aku kan sebelumnya 11 kan. Terus kayak tiba-tiba ranking 2. Itu kayak di luar nalar banget. Jadi aku suka banget karena kayak dari 11 terus kedua. Ranking 11 dari 30 orang kalau gak salah deh. Brutal naiknya. Iya, push rank. Iya, aku emang push rank gitu. Zee pernah bolos berapa kali? Gak bercanda, aku gak pernah bolos. Nah, kenapa aku ranking 2 bukan ranking 1? Karena ranking 1-nya ini itu udah langganan. Langganan dari kelas 1 dia emang ranking 1. Jadi emang itu udah gak bisa diuber lagi gitu. Aku ranking 1. Widih, congrats kak. Fritzi ranking terendah berapa? Kalian tau gak sih waktu aku kelas 1 kan siswanya ada 28. Masa mami aku bilang aku ranking 30? Kan kayak 2-nya mana Mi? Mami aku ngeledekin aku.
Jadi aku nggak tahu deh aku ranking terendah berapa. Aku sih sekarang ini taunya ranking 11. Soalnya aku dari kelas 2, kelas 3 itu aku ranking 11 mulu, nggak pernah ranking 10 besar. Nyesek kan ranking 11 kelas 2 dan 3. Terus pas kelas 4 10 sama 8, kelas 5 11 sama 2, kelas 6 terima kasih Kak atas gift motornya. Kelas 6 tuh ranking 2, sama waktu kelulusan nggak dikasih tahu soalnya gitu. Terus SMP SMP itu aku masuk di kelas, jadi kalau di SMP itu di sekolah aku ada urutannya kelasnya. Kalau misalnya kelas A itu lebih di bawah, kalau kelas B itu di tengah, kelas C itu paling pintar, kelas D itu sama kayak A, D, ini B, ini C gitu. Aku masuknya yang B, yang biasa aja. Terus aku masuk situ, dan pas kelas 7 tuh sama kelas 8 tuh agak ngulang gitu loh pelajarannya. Jadi menurut aku lumayan gampang. Kelas 7 sih gampang, kelas 8 juga semester 1-nya gampang, semester 2-nya sedikit rumit. Aku ketinggalan soalnya dikit. Nah kelas 7 tuh aku ranking 5 waktu semester 1. Terus kelas 7 semester 2 aku ranking 3. Terus pas kelas 8 aku ranking 1. Terus kelas 8 semester 2 aku ranking 2. Mundur. Sedih ya. Tapi yang uniknya adalah dari kelas 7 semester 2 sampai kelas 8 semester 2 itu aku nilai rata-ratanya sama. Jadi yang maju mundur tuh teman aku nggak maju mundur, aku tetap di situ. Jadi mami aku nggak ngomelin, orang tua aku jadinya nggak ngomelin karena nilai aku tuh nggak mundur, tapi teman-teman aku yang mundur maju gitu deh. Aku tuh kelas 7 semester 2 tuh nilai rata-ratanya 90,7. Pas ranking 1 juga 90,7, ranking 2 juga 90,7. Terima kasih Kak Arkeologi atas gift motorsportnya. Hari ini aku bawa Udin. Konsisten ya, iya bisa gitu ya, aneh banget. Nah terus gara-gara kelas 7 sama 8-nya aku di kelas B, terus aku nilai akhirnya itu ranking 1 dan 2, aku dipindahin jadinya. Aku tuh ranking umum ranking 8. Ya, aku ranking 8 umumnya. Terus aku jadi dipindahin ke C. Nah, itu kan anak-anak pinter semua kan. Terus kalian tau gak sih ranking 1 di C tuh berapa? Ranking 1-nya itu nilainya tuh 95 rata-ratanya. Udahlah, aku kayak oke, aku dipindahin, aku bakalan stres sih. Aku kayak stres banget soalnya nilainya 95. Terus telat gak? Enggak kok Kak, santai. Nah terus pas di kelas 9 itu aku ikut acara yang bakat itu kan. Terus kayak aku ketinggalan 2 bab matematikanya, jadi ranking aku turun. Tapi nilai aku gak turun. Nilai aku tetap. Terus kayak walaupun aku dapet nilainya 90 ya, tapi aku tuh ranking 21 apa. Pernah jadi ketua kelas gak? Pernah. Aku ranking 21 tau.
21 atau 22 ya, ranking 22 apa ya, intinya aku walaupun dapat 90 tapi rankingnya ini 20-an. Aneh kan? Tapi jadi gini, kalau di kelas C itu nilai paling rendah rata-ratanya itu 89 doang. Kayak paling rendah 89. Padahal itu ranking di kelas C itu tuh ranking paling bawahnya C itu ranking 1 di semua kelas ini. Enggak sih, B waktu itu aku 90,7. Ya, kelas C ini ranking 1 di A dan D. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke kelas A dan D, kalian ranking 1 walaupun kalian ranking terbawah di kelas C. Itu kayak pengen masuk ke kelas A dan D gitu. Paling rendah 89, iya. Kalau aku dapat nilai kayak kamu pasti udah jadi ranking 1 mulu. Iya ya, enak. Terima kasih Kak Alif atas gift motorsportnya. Iya kan? Terus akhirnya kayak pas di semester 2 nilai aku turun sedikit biar ranking 1 ya. Iya, nilai aku turun sedikit, 89,7 kalau nggak salah. Aku turun 1 poin, tapi aku dapat penghargaan. Aku tuh murid seni terbaik dari 154 siswa. Widis, aku mau sombong dulu. Keren kan? Widih. Nilai aku 70 terus. Semangat Kak, pasti bisa kok. Matematika itu menyenangkan tau. Pernah jadi OSIS kan? Pernah. Waktu kelas 7, 8 sama 10. Tapi pas abis masuk sini aku keluar karena aku takutnya nggak bisa ikut rapat gitu. Zee pakai kacamata. Aku tuh nggak punya kacamata tau. Aku pinjam punya Olin kemarin. Terus aku kemarin tuh kelas 10 semester 1 aku ranking 1. Senang banget. Nih, ada plus poin nih, aku mau kasih lihat. Tuh, ada plus poin kan? Nih. Karena aku sama temen aku paling excited kalau belajar matematika. Pasti kita kerjain semua yang dikasih. Itu kayak kalau udah selesai langsung maju ke depan, langsung minta plus poin sama bapak. Banyak. Mana ya plus poin? Nih plus poin. Tulisan aku agak berantakan. Nih plus poin. Berantakan ya. Baca chat aku nanti aku salting. Udah aku baca Kak. Tips belajar dong. Hafalinnya tuh aku pakai cara tahu. Nanti aku spill. Tuh aku dapat 93. Tadi 97. Nih, plus poin. Wih, konfeti. Tuh plus poin. Zee nggak ada yang Zee suka ada yang minta nyontek ke kamu nggak? Kadang kalau misalnya aku bisa duluan, terus kayak teman-teman aku nggak bisa, biasa aku ajarin sih.
kok bisa nulis MTK segitu banyak? Bisa dong, karena MTK tuh menyenangkan. Tuh, ini plus 10, ini paling banyak sih. Terus aku kalau misalnya, aku juga kadang tuh nggak ngerti, jadi kadang aku tuh suka maju ke depan terus nanya sama bapaknya gitu loh. MTK itu mematikan? Tidak. Tuh, shoot. Piu. Aku kasih nilai 100 buat kakak. Wih, we are champion. Zee gak ada niatan ambil jurusan matematika. Nggak tahu. Kamu ada ikut bimbingan belajar nggak? Nggak ada sih. Aku nggak ngeles. Aku dulu ngeles waktu SD sampai kelas 6. Ya, sampai habis. Dari kelas 3 atau 4 aku mulai les sampai kelas 6. Udah. Feel free sih cara belajarnya. Kebetulan aku lagi belajar bahasa Korea juga. Nanti aku kasih tahu ya. Nih 90. Widih. Ini first time aku masuk live kamu. Terima kasih ya kak. Ikutin aku terus ya. Aku suka cerita sama kalian. Oh iya, terus kita besok visi kan? Jangan lupa ya. Masa kemarin katanya kalian ada yang lupa ya visi aku waktu yang bulan kemarin. Parah banget. Terus poin. Nah ini sekarang aku belajar ini. Sin konstan. Dadah. Ini aku kayaknya lagi niat deh. Tapi kata mami aku tulisannya jelek. Ini tuh nggak pakai penggaris. Padahal bagus. Tapi mami aku tidak pernah mengakui itu. Nih terakhir. Udah deh. Matematikanya selesai. Tulisan IPA aku sih yang jelek. Nih. Mana ya yang jelek? Ini aku niat nih, gara-gara temen aku. Lihat aku tulis tabel periodik pakai warna-warni gitu. Lucu kan? Tuh. Lucu kan? Tuh. Warna-warni. Teman aku tuh ada yang suka nulis ini loh, apa, kaligrafi ya? Yang nyambung-nyambung itu terus kayak estetik. Itu namanya apa ya? Pulpen or pensil. Kalau pelajaran lain pulpen, kalau matematika pensil sama Mandarin. Tapi kadang matematika aku pakai pulpen juga. Kalau misalnya udah yakin pakai pulpen, kalau nggak yakin pakai pensil. Gitu. Mana yang jelek? Waktu itu pernah berantakan banget. Nih kalau lagi rajin, tuh aku warna-warnain. Mami kamu kalau lihat tulisan aku bisa-bisa diejek tiap hari. Tapi kayaknya kalau misalnya dia lihat tulisan kakak, kayaknya nggak diejek deh. Kayaknya emang aku doang deh. Nih tuh jelek no, kayak mengsong.
gitu. Soalnya kalau nulis catatan kayak gini itu tuh ada waktunya, cuma bisa sampai selesai pelajaran. Terus kayak 5 halaman, terus kayak cuman 1 jam 30 menit. Biasanya aku ngerjainnya tuh kayak di 1 jam gitu. Maksudnya kayak bapaknya kan masuknya nggak yang kayak pas banget kan, terus kayak harus belajar dulu, kayak dijelasin dulu, abis itu baru tulis rangkuman. Nah itu kan buang waktu, jadi biasanya sisa waktunya tuh kayak 1 jam gitu. Terus kayak kita nulis itu harus cepet gitu kan, jadi kadang tulisan aku miring-miring. Nah tips belajar dari aku, kalau misalnya ada ulangan kayak tadi bahasa Indonesia, terus aku kayak sistem kebut 30 menit, itu aku tuh ngafalinnya gini, kayak unsur fisik puisi itu tuh ada 5. Tuh ada majas, rima, konotasi, kata berlambang, sama pengimajian. Kalian ingetin depannya. Tadi kan majas M, terus rima R, K konotasi, K kata berlambang, P pengimajian. Nah, MR KKP. Biasa aku ingetinnya gini, merkekep. Gitu. Emang aneh belajarnya, tapi itu tuh bagus. Merkekep. Ya kan? Tuh ada yang sama. Ya kan? Gimana kak? Kakak pernah nggak merkekep? Terus kan unsur tuh ada 2, ada unsur fisik sama batin. Batinnya gampang, cuma ada 3, tema, amanat, sama sikap penyair. TAS, tas. Ya udah, batin tas, unsur fisik merkekep, gampang kan? Jadi kalian tuh udah tahu, oh tadi merkekep tuh ada 5, M, R, K, K, P gitu. Tapi dicoba deh, pasti gampang. Tas merkekep unsur, gitu kan gampang. Tapi kalau misalnya yang nggak ada kayak gituan, kayak misalnya arti puisi, ungkapan hati, atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan, ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Nah itu kan nggak ada apa-apanya kan. Ya udah, kalian kalau misalnya emang nggak bisa ingetin intinya aja, kayak itu tuh ungkapan hati. Atau misalnya kalian mahamin dulu puisi tuh apa ya, kayak ungkapan si penyair menyampaikan sesuatu ke pembacanya, itu kan lebih gampang. Itu sebenarnya juga boleh. Nah yang tadi itu tips dari aku tuh buat yang kayak sebutkan gitu, ya begitu-gitulah. Nah itu bolehlah dicoba. Aku kasih nama tipsnya merkekep ya. Merkekep apa? Majas, rima, konotasi, kata berlambang, pengimajian. MRKKP, merkekep. Gitu, oke? Dicoba ya, boleh itu dicoba. Itu gampang banget itu ingetinnya, langsung bisa lah. Zi, itu kamu pakai makeup gak? Enggak, aku kan tadi habis pulang sekolah, terus ya udah aku langsung live deh, cuman ganti baju. Terus tadi kalau misalnya belajar bahasa Korea juga kayak gitu. Tapi gampangnya tuh kalau bahasa Korea itu waktu aku pertama les itu tuh belajar ininya dulu loh, ABCD-nya dulu. Jadi kan kalian bisa nulis tuh pasti. Kalau udah bisa nulis mah udah gampang. Terus ya udah belajarnya kayak tadi. Ingetin depan ya. Atau kayak bahasa Korea kan banyak yang kayak bahasa Indonesia kan. Kayak misalnya siksa. Siksa itu kalau di Korea makan artinya. Jadi kayak
kamu makan aja tuh disiksa kalau di Korea. Aku ngerti ini kayak gitu, jadi gampang diingat ya. Pokoknya dibikin lucu aja atau dibikin unik, itu gampang sih. Kalau siksa kan di Indonesia kan ya disiksa gitu kan, tapi kalau misalnya Korea itu siksa, itu artinya makan gitu deh. Aku otodidak karena les bahasa Korea gitu mahal banget. Nggak tahu, kakak coba deh cari deh, banyak kok yang di bawah 100.000 gitu. Itu worth it sih, banyak kok. Itu online gitu belajarnya, itu gampang banget. Diajarinnya tuh bagus. Zizi mau jadi guru les, aku nggak. Aku tidak sepintar itu sih, nggak mau. Aku nggak bisa ngajarin orang, aku cuma bisa ngasih tips. Zizi nggak siksa, ini lagi siksa. Nggak ditolak, emang nggak bisa. Nanti kalian udah bayar aku ya, terus aku nggak bisa ngajarin, kan rugi. Zizi buka kursus bahasa. Zizi ajarin hitung tambahan. Maksudnya tambah-tambahan. Aku punya tips matematika kalau kali-kalian. Aku kalau kali-kalian puluhan itu jarang banget pakai kertas atau kalkulator. Cara ngitungnya tuh gampang. Kan bisa puluhan nih, 25 kali 23. Agak lama sih, aku juga masih lama. 25 kali 23 itu hitung aja dalam otak. 25 dikali 20 dulu, 25 dikali 20 itu 500. Terus 25 kali 3 75, jadi 575 gitu. Tinggal ditambahin aja, gampang kan. Misal lagi 58 kali 35. Nah 58 kali 30, 58 dikali 3 dulu, coba berapa? 174, bener gak? 174 kan 58 kali 3. Terus tambahin nolnya, 1740. Terus 58 dikali 5. Tadi ingetin ya, 1740. Biasanya aku tulis dulu sih, kayak 1740. Terus kayak hitung lagi, 58 dikali 5 berapa? 290. Terus tinggal tambahin deh, 1740 ditambahin 290 sama dengan berapa yo? 2030, ya gak sih? Bener gak? 2030, bener kan? Ya bener, gitu deh, ya kan? Menurut aku sih itu lebih gampang daripada apa ya, daripada ngitungnya kayak 58 langsung dikaliin 35, kayak 58 kali 5 berapa dulu, terus 58 dikaliin 3 nya berapa dulu, terus baru dijumlahin. Itu kan susah. Cuman kalau nulis pakai kertas coret gampang kalau pakai cara itu gitu. Yang ngitung gitu lebih cepat, cuman bilangan puluhan aja. Iya, tapi kalau 100-an gitu agak susah. Tips hafal rumus matematika, pakai cara itu juga, pakai cara merkekep. Terima kasih Kak Arya atas gift cendrawasinya. Pakai merkekep juga itu caranya. Kalian harus pakai tips merkekep aku ya. Nanti kalian kalau misalnya udah cobain, tag aku.
merkekep ala Fritzi gitu. Tips merkekep Fritzi. Gitu. Oke. Nanti mention aku ya. Tips merkekep Fritzi. Itu gampang tau. Rumus matematika aku juga pakai itu. Misal aku waktu itu belajar apa ya? Aku hari ini jadi guru kalian ya. Bentar lagi aku selesai ini. Ini tips aku yang terakhir. Kok meleketep Kak? Merkekep. M-E-R kekep. Oke? Nih, bentar ya, aku kasih ya. Nah, ini dia. Nih. Ini kan ada banyak tuh rumusnya kan. Terus kayak ini yang pertama kan AFX sama dengan AGX. Ini AFX sama dengan BFX. Yang ini FX, GX, FX, HX. Itu kan sebenarnya gampang gitu kan. A, B, C, D, E, F, G. F, G, H, ya kan. Terus kayak kalian ingetin aja, itu AFX, F atasnya berarti sama dengan A selanjutnya setelah F itu apa? G, ya kan? GX. Abis itu yang kedua beda, jadi ingetinnya tuh sama beda gitu. Oke, itu udah 2. AFX sama dengan AGX, yang bawahnya AFX sama dengan BFX. Jadi kalau misalnya bawahnya beda, atasnya harus sama, ingetin aja kayak gitu. Oke? Bawahnya beda, atasnya sama. Udah. Nah, itu kan yang mirip 2 itu. Nah, kalau yang ketiga sama keempat itu tuh bedanya di sini doang nih. Tambah 1 aja. Awalnya kan di sini mulanya tuh pakainya F. Nah, sekarang pakainya G. Terus ya udah deh. FX GX sama dengan FX HX. Kalau FX HX berarti kalau bawahnya beda, G ini GX, atasnya yang sama HX gitu. Selesai deh. Jadi cuman kayak beda sama atau sama beda. Mau jadi guru les aku nggak bisa, aku bisanya ngasih tips gitu. Kalau pembagian aku lupa, aku biasanya dari otak aja. Aku 1 kali 1 sampai 40 kali 40 itu udah hafal gitu loh. Jadi lebih gampang sih kalau misalnya dihafalin kayak gitu. Nah, sisanya maksud aku kalau misalnya 1 kali 1 sampai 40 kali 40 udah hafal semua totalnya, itu pasti pas dibagi gampang gitu. Atau pembagian itu biasanya aku kayak gini. Misalnya jangan yang pembagian yang sama. Berapa ya? 25 kali 35 berapa tuh? 35 kali 25. Oh ya, terus kalau misalnya 25 kali 35, balik aja angka yang lebih gede di atas. 35 kali 25. 35 kali 20. 35 kali 20 berarti 700. 35 kali 5 berarti 175. 700 tambah 175, 875. Bener gak? Bener kan ya? Takut. Oke. Ya, 875. Terus misal 875 disuruh bagi 25, ya kan? Terus kayak ya udah, berarti kan kalau 25 itu ada 2 angka. Terus berarti kalian tuh harus ambil yang mau dibagi itu 2 angka juga. Karena kan yang mau dibagi harus lebih gede, ya kan? Bener kan? Nah, 87 kan lebih gede daripada 25 tadi. Jadi ya udah, tinggal 25 dikali berapa yang hasilnya 87. Berarti kan dikali 3, 75. Terus sisanya itu, nah 3 tuh di tangan, ingetin. Terus 87 dikurang 75. Berapa? 12 kan? 12, terus berarti kan sisanya 125. Tadi kan 8, 7, 5. Ada 5-nya kan yang belum dipakai. Ya udah, berarti 125.
125 tinggal dibagi 25 lagi 5, jadi jawabannya 35. Gampang kan? Tips merketep merkekep gitu, gampang kan? Merkekep, oke? Makasih Kak Adam atas gift cendrawasinya. Gimana gak grogi pas ujian? Kalau udah bisa, ini gampang banget. Terima kasih Kak Andika atas motorsportnya. Pasti yakin banget deh kalau udah bisa. Pasti pede. Jadi walaupun kalian gak bisa, ya udah pede aja gitu. Karena aku biasa kalau ulangan juga kebut semalam, atau kayak tadi 30 menit sebelum ujian. Gitu deh. Kalau aku kamu jadi apa? Jadi apa ya? Jadi our home is. Ngomong-ngomong, aku tadi tuh abis upload di IG tau. Kalian udah lihat belum? Tips biar nggak dicontek. Tadi aku ngalamin. Aku berasa aja sih, tapi aku kan tidak mau berprasangka buruk. Jadi ya kalian mencegah aja. Caranya, tadi aku ulangan bahasa Indonesia tuh pakai kertas HVS. Ya, terus kayak kan kertasnya di sini. Ini tangan aku kertas. Terus kayak awalnya tuh aku taruh buku aku di sini. Terus kayak aku nulis dong di sini. Terus aku kayak daripada ada yang ngeliat gitu, jadi akhirnya bukunya tuh aku taruh di atas kertas. Nah kalau misalnya ujian gitu kan biasanya nggak boleh bukunya ada di atas kan, jadi kalian tutupin aja pakai tangan. Terus saya udah nulis. Nah aku itu tulisnya miring guys, jadi gampang banget buat nutupinnya. Aku tuh sambil tiduran bisa begini tulisnya. Jadi kan pasti sebelah sini udah aman. Terus kan kalau misalnya gini kan kalian ngeliat ke sini nih, pasti kan depan-depanan sama teman sebelah kalian. Itu dia nggak mungkin banget buat nyontek sih. Terus kalian tangannya udah begini. Terus ya udah, tinggal tulis aja. Gitu deh. Kakak tipe-tipe yang nggak suka dicontek juga ya? Itu bukan nyontek tapi liatin kamu. Bisa aja deh. Iya kan, enakan nulis miring. Tapi kalau misalnya kertasnya yang miring, badan aku lurus. Bener, depan belakang nyontek semua. Lizzy gak suka dicontek. Sebenarnya bukan gak suka dicontek sih. Apa ya, lebih ke kalau misalnya dia gak ngerti dan dia butuh bantuan, mendingan tanya daripada nyontek. Gitu kalau dari aku. Aku nggak apa-apa tahu ditanya, aku tuh seneng tahu kalau misalnya kayak orang butuh bantuan aku. Itu artinya tuh aku kayak di kelas tuh setidaknya kayak aku tuh kayak berguna gitu loh. Suka aja aku kalau misalnya ditanya kayak ini tuh gimana caranya. Seneng sih ngajarin orang, aku tuh seneng banget ngajarin orang. Ujiannya online atau tertulis? Tertulis tadi di sekolah. Zi mau lihat catatan aku nggak? Mau. Kakak mention aku aja ya. Aku langsung tanya jawabannya aja gimana sih? Kalau dari mami aku nggak boleh langsung tanya jawabannya. Harus memahami. Jadi kalian kalau misalnya nanya jawaban doang kan cuma ngerti satu soal. Tapi kalau misalnya kalian nanya penjelasan, kalian nanti ke depannya bisa jawab semuanya gitu. Kan lebih enak, ya kan? Kamu suka mapel apa? Matematika.
Gitu deh. Ya dah, oke, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Udah ya, udah selesai ya. Oke, udah mengerti kan merkekep tips merkekep ala Fritzi. Yeay. Terima kasih Kak atas giftnya. Saya udah absen tadi, widis. Ini kenapa beda-beda hashtagnya? Tips ke kepala Fritzi. Ada meleketep, ada merkekep, ada berkekepala. Nanti aku bikin ya hashtagnya. Tips dari Bu Guru Fritzi ini. Nah itu kakaknya tuh benar tuh. Yes, betul. Tips merkekep Fritzi. Nah, sudah ya. Pernah Olimpiade Matematika gak? Pernah sekali, cuman soalnya malah yang nggak pernah aku pelajarin. Terus ya udahlah aku nyerah aja. Itu aku malu sih. Itu kayaknya waktu kelas 7 deh baru masuk gitu. Cuman kan kelas 7 yang aku bilang kan ngulang kan, tapi ternyata olimpiadanya tuh nggak ngulang, itu pelajaran kelas 9. Karena kan olimpiade kayaknya ya kelas 7, 8, 9 sama kan soalnya gitu. Terus kayak ya udah, oke, I'm done. Aku kayaknya cuma bener setengahnya deh, kayak dapet 50-an gitu atau 60. Jika kamu nulis sesuai mood gak? Aku sebisa mungkin gak nulis sesuai mood sih. Aku harus bikin catatan, aku bisa kebaca dan menjelaskannya sejelas mungkin. Biasa aku ada penjelasan gitu dalam kurung, ini tuh artinya begini. Jadi misalnya aku lupa, aku nggak perlu nanya orang lain, aku bisa memahami dari catatanku sendiri gitu. Tips biar nggak oleng. Aku kasih tips biar nggak oleng aja ya. Nggak guys, bercanda ya. Nah, oke. Pembelajaran hari ini telah selesai. Yeay. Mari kita baca top gifters hari ini. Yang ke-10 ada Kak Andika Faris. Terima kasih Kak. Nomor 9 ada Kak Arkologi si anak IPA. Yeay. Terima kasih Kak. Widis ada lato-lato. Nomor 8 ada Kak Radisa. Terima kasih Kak. Nomor 7 ada Kak Arya. Wis, terima kasih. Nomor 6 ada Kak Faiz Wiramadani. Terima kasih Kak. Nomor 5 ada Kak Gilang Septa Pratama. Terima kasih. Nomor 4 ada Kak Alif Anugrah. Widis. Terima kasih Kak. Nomor 3, ranking 3 nih kakaknya. Kak Angga. Terima kasih Kak Angga. Nomor 2 ada Kak Alexander. Wis. Terima kasih Kak. Dan yang ranking 1. Wih, selamat Kak, udah ranking 1. Kak Adam Maulana. Yeay. Terima kasih Kak Adam. Widih, kita sudah selesai membacakan ranking. Ya, belajar dulu ya kalian ya, tips merkekepnya. Oke? Bye-bye.
Wah. Abis ini aku mau ini puding. Bye bye. Yeay, ranking 1. Selamat ya kak. Bye bye. Siksa puding, yes. Bye bye. Annyeong. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Sheshe. Bye bye semuanya. Annyeong.